Salah satu nama yang menarik perhatian di bursa calon ketua umum PSSI sudah pasti Menteri BUMN Erick Thohir. Dan saya, Friska Clarissa, saat ini sudah bersama eksklusif untuk berbincang langsung dengan Pak Erick Thohir. Halo, sehat Pak Erick? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali pertama kali di TV untuk berbincang pasca mendaftar ya jadi ketua umum PSSI. Jadi ceritanya gimana Pak Erick? Soalnya kan gini, waktu Desember lalu ketemu wartawan di DPR, saya ingat banget Pak Erick bilang bahwa itu masih jauh kayaknya soal pendaftaran jadi ketua umum PSSI. Terus sekarang kenapa dianggap momentum yang tepat? Waktu itu memang waktu tanggal awal Desember kalau nggak salah sebelum ke Doha. Betul. Itu media nanya ke saya, Pak gimana kalau gini-gini? Ya saya bilang terlalu dini karena saya nggak tahu apa-apa dan tidak pernah terpikir gitu. Cuman waktu saya ke Doha, saya juga ya dalam tanda kutip nonton, terus banyak ketemu figur-figur besar di sepak bola. Dan salah satu ke Doha itu kan selain saya rapat dengan Menteri Keuangan Doha, beberapa petinggi Doha, dan juga ada surat Bapak Presiden ke Emir waktu itu. Ya. Saya juga di set meeting waktu itu diharapkan Pak Menpora bisa ketemu ketua FIFA, waktu itu Presiden FIFA, untuk bicara umur 20. Ya. Nah, mungkin persepsi yang terbentuk waktu itu oleh para voters, wah ini figur yang menarik. Karena saya ingat sekali setelah saya kembali dari Doha banyak sekali yang minta ketemu. Ya. Dan mereka menyampaikan hal-hal yang mereka rasakan selama inilah. Lalu saya bilang ya lihat aja nanti gitu. Kan saya juga nggak tahu prosesnya seperti apa. Ya. Walaupun saya memang kan sebenarnya kalau di sepak bola dari Persija 2022-2024 sama Pak Manila waktu itu sama Pak Sutioso kita sudah lumayan tahu jeroan PSSI lah dalam kesehariannya gitu. Nah dari situ ya rupanya bergulir gitu sampai akhirnya kemarin waktu pendaftaran mereka yang minta saya hadir, saya juga kaget sekali banyak banget gitu. Dan memang mereka menyampaikan ya mayoritas ingin Pak perubahan, ingin ada sepak bola yang bersih gitu. Jadi itu sih kronologisnya karena memang waktu di Doha lah yang memang menjadi bagian sepertinya mereka exciting gitu. Oke. Tapi nggak mungkin kalau saya nggak tanya, udah izin Pak Jokowi pastinya ya? Ya iyalah. Jadi ketika saya diminta mendampingi para voters mendaftar, saya minta waktu ke Bapak waktu itu, sampaikan Pak, ini para voters ingin mendaftarkan saya. Pak Jokowi waktu itu bilang, oh gitu, bisa bagi tugas. Insya Allah Pak, toh kalau di BUMN kan saya punya tim yang sangat bagus dan hasilnya alhamdulillah sudah ada Pak. Ya. Lihat aja seperti laba BUMN yang tadinya 13 jadi 124 dan insya Allah tahun ini 200. Ekosistem BUMN juga kita maksimalkan mengenai kesehatan, pangan, energi, pembukaan lapangan pekerjaan, udah hasil datanya gitu. Iya saya percaya yang itu. Yang ini seperti apa? Ya saya akan membuat tim yang profesional Pak. Yang saya pastikan ya kalaupun itu timnya ada di Exco, ya mungkin nanti mereka kurang tidur semua Pak, saya bilang. Karena kalau saya di BUMN sendiri, ketika COVID sendiri kantornya nggak tutup tuh. Silakan cek teman-teman wartawan di BUMN juga gitu. Jadi ya saya pastikan mereka harus kerja profesional siang malam, ya karena ini kan aspirasi daripada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa harus ada perubahan di PSSI itu gitu di sepak bola Indonesia. Ketika saya juga diwawancara dulu, saya bilang ya udah saatnya dibongkar, membangun fondasi yang baik secara bersama gitu, bukan individu ya tapi secara bersama. Lalu Bapak bilang ya udah kalau gitu ini baik ya persepsi nanti antara PSSI dan pemerintah berjarak untuk bangun sepak bola Indonesia ini bisa tidak terjadi lagi. Padahal kan saya ini pecinta sepak bola, ingin sepak bola itu maju. Yeah. Tetapi kadang-kadang dibilang kita mau intervensi. Ya, seakan-akan pemerintah ini jelek. Oh Pak, saya pastikan itu Pak. Dan Bapak tahu hubungan saya sama FIFA baik. Dan itu yang selalu saya sampaikan dari 2015 waktu itu. Ya kan 2015 kan saya yang diminta
untuk bicara sama FIFA juga. Dan Ya. akhirnya waktu itu sama Pak Agung, kita pergi ke sana menyampaikan apa yang diinginkan pemerintah. Dan saya percaya gini loh, Fris. Tidak mungkin lah. Ya, dunia olahraga ini maju tanpa kerjasama asosiasi, federasi Ya. dengan pemerintah. Nggak mungkin. Gitu. Jepang itu tahun 1991 sudah punya blueprint 100 tahun Jepang. Yes. Sepak bola Jepang. Tahun 1991. Mereka mengirim juga sebagian datang ke Indonesia ngeliat Liga Indonesia waktu itu. Belajarnya di sini padahal. Itu maksudnya. Dan tapi mereka serius. Dan kalau kita lihat sepak bola Jepang itu kan bagaimana benar-benar kulturnya mereka. Ya. Cara bermain sepak bolanya pun kulturnya mereka. Ya. Nggak ada individual. Ya, mereka bermain bersama seperti gelombang. Coba kita bayangkan waktu tim Jepang main. Apalagi kalau kita lihat bagaimana para supporter Jepang kasih lihat kultur lagi. Ya. Bersih-bersih setelah nonton. Hah? Ya. Loker juga pemain bersih. Nah, ini kan kultur yang disampaikan. Nah, jadi ini sebuah transformasi ya yang saya rasa kita harus lakukan bersama-sama. Tidak melihat ini siapa dan kenapa. Gitu. I see. Berarti kalau tadi dari yang Pak Erick bilang, Pak Jokowi ini nggak hanya merestui Pak Erick maju, tapi juga jadi ketua umum. Sampai sejauh itu. Intinya Pak Jokowi melihat beliau ingin ini bersatu benahin sepak bola. Jangan gini loh, jangan pas susah pemerintah dimintain tolong. Tapi kalau ada glorinya, oh ini kita yang kerja keras. Enggak, lihat di Qatar. Bagaimana ya simbolik-simbolik antara pemerintah dan sepak bola itu bersatu. Ada perannya masing-masing gitu. Nah, ini yang kita harus satukan. Ini yang harus kita samakan. Dan saya rasa tidak hanya pemerintah pusat saja. Oke. Ya, pemerintah daerah harus mengambil peran. Kenapa? Yang namanya fasilitas di daerah itu harus juga menjadi standar internasional. Coba kalau kita lihat di Amerika. Ya, itu yang namanya kota dibilang keren kalau punya apa? Klub olahraga. Bagaimana mereka berlomba-lomba? Washington DC ya punya klub baseball dan basket. Ya, ada American football. Nggak punya klub bola. Ya, DC United maksud saya. Ya, ini pengalaman saya loh. Diminta pindah ke DC United ke Washington DC. Diberikan tanah gratis. Asal bangun stadium dalam waktu 3 tahun. Jadi dikasih fasilitasnya gitu Loh, untuk iya. bikin klub yang keren. Karena apa? Itulah simbolik bahwa dia menjadi kota besar gitu. Ya kan? Dirawat tuh klub-klub gitu. Iya. Ya kan? Kalau ada klub yang pindah, coba klub bola basket pindah dari kota ini ke kota ini, itu sedih masyarakatnya. Nah, ini yang persepsi ini yang harus dan olahraga itu kan benar-benar bagian kita membangun karakter kita. Baik di kota tersebut, baik di negara. Oke. Bola olahraga membawa kita apa? Supaya apa sih? Sportif. Fighting spirit gitu. Pemersatu juga. Pemersatu, jangan jadi malah pemecah belah. Bahkan juga sepak bola ini malah membawa kesedihan ketika orang tua kehilangan anaknya. Ya. Kakak kehilangan adiknya, adik kehilangan kakaknya. Kemarin waktu saya 100 tahun Kanjuruan, itu ada bapak bilang, Pak, istri saya dan anak-anak saya waktu itu, Pak, anak saya meninggal, Pak. Nah, itu yang disampaikan oleh petinggi FIFA juga kepada saya. Bahwa bayangkan katanya, waktu kejadian tuh, waktu saya datang ke Swiss dan ke Doha waktu itu, waktu kejadian Kanjuruan kan saya diminta. Bayangkan katanya, Mr. Thohir kata dia, saya itu dibawa orang tua saya nonton pertandingan sepak bola, itu saya bahagia banget. Ini waktu saya kecil kata dia. Tiba-tiba kejadian, ya kita terkurung. Orang tua saya mungkin meninggal atau apa saudara saya. Apa perasaan Anda? Yes. Itu nightmare seumur hidup. Nah, itulah. Jadi apa?
itu keterpurukan yang luar biasa yang menurut saya nggak boleh terjadi lagi. Apa evaluasinya kalau Pak Erik? Ya lihat kalau dari sekarang kemarin? banyak hal. Kita nggak bisa saling menyalahkan. Karena apa? Kita tidak punya SOP. Tidak punya sistem yang baik dalam penanganan atau pertandingan sepak bola. Makanya kadang-kadang pertandingan sepak bola ini konotasinya juga di teman-teman keamanan ya TNI Polri menakutkan gitu. Menakutkan gitu. Padahal kan sepak bola itu tadi harus jadi pemersatu, sesuatu yang membahagiakan seperti di luar negeri kota-kota besar itu berebut ada klub olahraga main di kotanya, milik kota tersebut gitu. Itu kan yang harus. Ya, itu yang akan nanti. Ya itu yang harus kita lakukan bersama-sama gitu. Nah karena itu Pak Jokowi sendiri sangat pesan waktu saya izin ya ini harus dibangun beliau bilang. Ya. Pak Jokowi itu ya waktu di Amerika pertandingan Indonesia lawan Filipina jam berapa pagi Amerika ya jam 4 pagi ya Pak. Beliau bangun loh nonton bola. Memang salah satu olahraga favoritnya Loh, bola ya. itu maksud saya. Kalau saya ya bukannya apa-apa. Ya. Kalau kebetulan negara ini pemerintahnya lagi seneng sepak bola, kalau saya mah Digas gitu. kesempatan ya nggak kesempatan yang luar biasa gitu. Karena nggak semua pemerintah itu suka olahraga, kan tergantung daripada karakter pemimpinnya. Spesialnya bola. Iya, itu kan luar biasa menurut saya. Lihat aja Argentina juara ketika negerinya terpuruk secara ekonomi. Ya kan? Masyarakatnya tertekan ya dong, begitu juara. Ya lupa keterpurukannya sehari gitu. Pak Erik, ini yang kan? juga jadi pertanyaan yang ramai gini. Tadi kan Pak Jokowi udah kasih restu. Pak Erik maju, punya harapan buat pembenahan sepak bola Indonesia lewat Pak Erik. Juga Pak Zainuddin Amali maju sebagai waketum. Artinya istana kasih restu deh gitu. Buat lingkarannya maju jadi calon ketua umum maupun wakil ketua umum PSSI. Tapi kan suara sumbang di luar juga banyak. Iya. Apa ini intervensi pemerintah nih mau masuk-masuk cawe-cawe ke PSSI? Itu Ya gimana kalau jawabnya? persepsi itu kan begini. Berapa banyak menteri yang jadi pimpinan olahraga? Pak Prabowo di silat, Pak Erlangga di wusu, ya kan? Pak Luhut di atletik. Ada nggak aturannya? Kan nggak ada. Dan mereka ini semua yang penting apa? Memang suka gitu. Pak Prabowo emang suka silat. Pak Erlangga cerita sama saya dia suka film kungfu, ya kan? Beliau sampaikan itu ke saya. Ya kalau saya kan memang bola sama basket itu udah dari dulu gitu, bukan tiba-tiba Erick Thohir jadi ketua bowling gitu, orang main bowling aja tidak gitu kan. Nah kalau ini track recordnya jelas gitu, ya kan. Nah kalau Pak Menpora sendiri mungkin tanyakan ke beliau, karena saya juga tidak mau mengkotomi masing-masing individu yang ingin masuk, ya. Tetapi tadi yang saya pesan, kalau nanti ya kan jalan Allah takdirnya ada. Dan kita bersama, ya siapapun di Exco dan Waketum itu, ya saya cuma mau pastikan siap-siap kurang tidur dah. Kan ada KPI-nya ya, dan saya pasti saya ada KPI-nya. Ya, Exco titik-titik dengan ini apa konsekuensinya. Oke. Nah tapi sekarang udah kebayang belum kira-kira siapa yang bakal jadi tim tanknya Pak Erik? Misalnya wakilnya siapa sih? Nggak kebayang. Kan ada Karena Indonesia, ada Menpora Zainuddin pemilihan Amali. ini kan individu. Ya, jadi saya nggak bisa ini dan itu. Saya sih mau ngeliat dulu. Yang penting nanti gini, yang penting rule of the game-nya. Siapa yang melanggar rule of the game-nya, termasuk saya, ya siap-siaplah. Ya, kalau nggak begitu kita nggak mungkin bersihin sepak bola. Yang diharapkan masyarakat, yang diharapkan riset semua apa kan? Semua apa? Sepak bola yang bersih. Itu yang utama. Sepak bola yang bersih. Ya, kemarin saya sedang mengecek harga bahan pokok di Medan karena persiapan untuk Ramadan kan. Nah, kenapa Sumatera Utara kebetulan kan PT PN itu produksi minyak goreng, lalu kita ada macam-macam di sana. Ketika saya cek waktu itu di pasar ketemu masyarakat, mereka semua bilang, Pak, titip PSSI ya katanya, dengan ketulusan loh. Terus saya bilang titip apanya? Saya pura-pura gitu. Lalu apa yang disampaikan? Ya, mereka Pak nggak bisa lah. Masa sepak bola kita begini-begini aja. Ya, kami nih Pak di Sumatera, lihat dong Pak,
katanya. Lihat apanya nggak ngerti. Itu. Cuman iya, intinya apa? Mereka ada emotional bonding yang mereka mengharapkan sesuatu gitu. Termasuk waktu Pak Erick daftar itu kita ingat Pak Erick bilang bahwa butuh nyali ini untuk membersihkan dari tangan-tangan kotor. Sejauh ini apa sih Pak tangan-tangan kotor karena begini, siapa atau itu apa yang jadi problem utama? Itu ketika kita memegang sepak bola yang benar-benar ini masyarakat harapkan gitu, ada pembersihan total. Ya. Itu kan konflik of interest akan terjadi, termasuk ke saya nanti. Ya, mengambil keputusan yang ini mungkin pendukung saya nggak suka, ya, atau mungkin exco ini nggak suka. Nah, makanya saya bilang rule of the game-nya harus ada. Dan ketika kita ngambil keputusan itu harus yang benar-benar keyakinan kan jauh dari konflik of interest. Ya, nah ini yang kita harus jaga. Ya, termasuk kan? lawan mafia nggak gampang tuh. Loh, harus kita hadapi. Dan itulah yang Presiden FIFA sampaikan ke saya waktu itu. Saya ini sangat senang sepak bola di Asia, zona Asia berkembang. Beliau sampaikan ke saya. Lihat berapa kue industri sepak bola ya di dunia. 70% di Eropa, dia bilang. Kalau kita ngelihat negara G20 yang baru aja kemarin saya datengin di Bali katanya, itu total GDP negara G20 di ekonomi dunia kurang lebih 80% kata dia. Coba dipecahkan lagi. Dari G20 itu ada berapa negara Asia? Dan dari negara Asia itu berapa porsi GDP dibandingkan negara-negara di G20? Artinya apa dia bilang? Ekonominya tidak boleh dimonopoli oleh satu regional. Kenapa saya mendukung sepak bola ada di Asia? Doha, saya tungguin dari awal. Bukan karena apa-apa. Bukan karena berita-berita saya disogok, dibayar FIFA. Nggak ada hubungan, kata dia. Orang saya bukan presidennya saat itu, kata dia. Gitu kan. Tapi saya ingin apa? Sepak bola di Asia ini maju. Ya. Itu yang diharapkan. Ini berapa besar penduduknya. Nah, itu yang saya lihat momentum. Momentum juga yang tentu kita harus apalah kata-kata ini mungkin kata-kata jelek, kita tunggangi. Kita tunggangi apa? Ketika FIFA ingin membangun sepak bola Asia, ya kita harus tunggangi. Kenapa? Kita negara besar. Riding the waves, ya kita ini negara besar di Asia dan Asia Tenggara. Masa 276 juta nggak bisa cari 11 pemain? Ya kan? Itu dia. Nah, harapannya buat timnas ini gimana? Kalau kita bicara timnas kan banyak harapan. Misalnya AFF kita belum pernah juara. Nah, berbenahnya dari mana? Ya, kembali gini. Kita itu nggak bisa bentuk timnas ya kemarin. Kita harus lihat apa yang dibutuhkan. Sintayong, pelatih yang bagus. Dibutuhkan. Tetapi perlu nggak support lebih? Perlu. Kita tidak punya fasilitas training buat tim nasional. Kalau perlu 2. Yang udara panas sama udara yang tinggi. Supaya apa? Ketika mereka bertanding, mereka sudah punya adaptasi. Ya, ada yang panas, ada yang tinggi jajaran. Karena itu beda paru-parunya. Training center. Lalu pelatih Sintayong perlu nggak dilengkapi oleh orang-orang yang memang mendukung dia? Jangan malah jadi politiking di dalamnya. Bener nggak orang yang sincere, yang tulus mau belajar? Bisa nggak dari junior semua mainnya sama sampai atas? Iya kan? Nggak mungkin tim Jepang itu main kayak kemarin kalau nggak dari latih kecil. Dari umur 16, 17, semua sama sistemnya. Kalau perlu dari 13. Ya. Itu kan karakter yang harus dibentuk. Jangan kita ini bangsa seperti ini mau ikut gaya main misalnya Sweden atau Finland yang gede-gede. Ya, suku Vikings itu. Jauh beda badannya. Gitu. Nah ini kultur yang harus kita bentuk sama-sama gitu. Artinya banyak juga pertanyaan bisa. Terus kayak misalnya tim nasional, nggak mungkin tim nasional kita latihan seminggu terus tanding. Emang kita kelas Eropa? Itu yang namanya Doha, Qatar, itu tim nasionalnya dibentuk dari mereka usia 16 atau 13 ya lupa. Groomingnya itu dari awal memang. Itu timnya bareng, pelatihnya aja lama. Kalah di babak awal.
masuk sejarah. Iya. Tapi apa yang mereka sudah upaya, itu yang diapresiasi dong. Jangan ngelihat kesan-kesan, wah udah tuan rumah, kalah lagi kan gitu. Dicemooh, jangan itu. Itu kebanggaan sebuah bangsa gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Tim nasional kita itu punya proper strategi, roadmap, ya, untuk kalender FIFA kita maksimalkan. Pembentukan tim harus dimaksimalkan dan mereka perlu pertandingan, perlu permainan. Nggak mungkin mereka kumpul satu dari Eropa, satu dari Bandung, ya satu dari Lampung gitu, satu dari Jawa Timur, satu dari yuk main gitu. Nggak mungkin. Butuh uji coba, butuh pertandingan. Iya dong. Nggak apalagi kualitas ya, kualitas lapangan kita di daerah-daerah. Saya melihat kualitasnya nggak standar. Ya kan? Kenapa pemain sepak bola kita kalau bawa bola pasti ngeliat ke bawah? Ya, kenapa? Takut kesleo. Ya. Karena kondisinya bagus. Goyang ini bentuknya gitu. Ya kan? Gimana dia bisa pegang bola bisa begini? Oh, di mana temennya gitu. Nggak kebiasa mereka. Pegang bola ngeliat kanan kiri. Gini dulu gitu baru ngeliat sana. Udah telat. Ya kan? Kalau di tempat lain dia gini kan passingnya ke sana gitu. Ya. Nah itu yang harus distandarisasi. Memang berat ini. Makanya saya bilang dimulai harus dari sepak bola yang bersih dulu. Itu yang utama. Jadi nanti semuanya bisa menjadi saluran yang positif gitu. Nah pengurusnya juga harus bersih. Nggak bisa pengurusnya ada titipan ini, pengen itu, ini ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Pak Erick terpilih, siap itu bersih semuanya, memastikan tidak ada titipan. Itu kan saya bilang sama voters, benar mau pilih saya, benar. Karena kalau pilih saya mau pakai hati, bukan kepentingan. Gitu. Nggak bisa kita benahin, bersihin sesuatu kalau ada kepentingan gitu. Iya. Ya, harus mulai dari yang tadi sepak bola ini bersih gitu. Yang juga jadi problem misalnya sekarang selain pembenahan timnas, kita tahu ini kan tadi Pak Erick bilang Jepang itu dari tahun 91 belajarnya ke kita. Tapi Jepang sekarang udah masuk Piala Dunia, kita masih gini-gini aja. So apa problemnya selama puluhan tahun ini? Ya, manajemen. Sama manajemen kita ini negara kaya. Ya, apa? Sumber daya alam punya. Market punya. Kebudayaan, tapi kita tidak punya manajemen ya, yang solid dan keberlanjutan. Tidak mungkin perubahan itu terjadi kalau tidak ada SOP, sistem, dan leadership. Mesti ada dua-duanya. Kalau hanya leadership, wah ini bagus nih. Nanti dia ganti, nggak ada sistemnya, rusak lagi. Atau ada sistem, nggak ada pimpinannya, percuma. Jadi makalah tuh, Indonesia paling seneng bikin makalah tebel-tebel. Ya, karena artinya apa? Ada sesuatu continuity yang harus bersamaan. Nah ini yang kita harapkan juga nanti. Kita harus punya blueprint. Jepang punya blueprint 100 tahun sepak bolanya. Emang dia mikirin ya siapa PM-nya, siapa menporanya, siapa ketua PSSI-nya, emang dia mikirin? Jadi jangan dikit-dikit bawa ke politik gitu ya Pak? Iya jangan. Ini bukan politik, ini olahraga gitu. Ya, kita kan kadang-kadang kita suka apa contohnya? Ini Jepang aja kita contoh, deket kok. Ya kan? Bikin liganya salah satu belajar di kita, pemain kita juga ada main di sana dulu, Ricky Yakob kalau nggak salah. Ya kan? Nah, jadi selalu kan kita begitu. Sistem pendidikan dulu ya. Kita banyak guru-guru kita ke Malaysia. Nah, apa yang terjadi? Kemarin kita ngeliat Malaysia begini. Tapi sekarang enggak lah. Dengan kepemimpinan Pak Jokowi sekarang, Malaysia udah mulai kita begini. Waduh. Ya kan? Nah, udah ngeliat waduh ini. Ya kan? Dan disampaikan kok. Sama Prime Minister. Saat ketemu Pak Jokowi di Bogor. Iya, jadi artinya apa? Ya itu yang kita harus bangun. Jadi kalau negara-negara tetangga kita, ya Singapura, Malaysia, ngelihat sepak bola kita ya seperti ini, ya jangan salahin mereka gitu. Dan mereka punya cara sendiri-sendiri loh. Singapura lihat. Liganya itu ada tim Jepang sama tim Korea main kalau nggak salah. FIFA nggak masalahin.
Ya kan? Karena ada komunikasi yang baik sama FIFA. Gitu. Sama, saya yakin sebelum-sebelumnya komunikasinya apa? Lapor ke FIFA. Oh nih pemerintah mau ngacak-ngacak kita, mau intervensi kita. Iya. Tapi nanti begitu perlu uang tim nasional minta dong anggaran. Ya jangan begitulah. Ya. Tim nasional bisa maju ya salah satu dari sponsor dan dukungan pemerintah. Kalau liga ya beda. Iya. Dukungan pemerintahnya izin, fasilitas, ya kan. Iya. Nah, kalau sponsor medianya itu swasta lah. Jadi ini kan ada equilibrium yang harus diseimbangkan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong Ya kan? liga tadi, karena isunya adalah Liga 2 dihentikan. Banyak gelombang protes karena dianggap dihentikan sementara PSSI. Karena Apa tidak, Pak Erik lihatnya? karena sepak Problem bolanya utamanya? tidak dibangun secara kesetaraan. Sepak bola wanita kita tidak dibangun. Ya kan? Tim futsal kita yang juara belum diberi kesempatan. Nah, artinya apa? Kita harus melihat seluruh potensi. Ya, Ya. memang sepak bola prinya ini menjadi lokomotif besar, biarkan. Tapi prestasinya belum mengkilat, nggak apa-apa. Tetapi juga jangan membuka atau tidak membuka peluang sepak bola wanita kita. Kemarin saya cek lihat, Filipina tim perempuannya masuk World Cup kalau nggak salah. Saya bilang, ini ada yang salah nih. Filipina. Padahal masih tetangga Loh, gitu dan sendiri. Filipina gitu loh, bukan negara sepak bola, itu negara basket gitu. Yang lumayan lah basketnya kita udah kalahin juga kemarin SEA Games. Nggak tahu SEA Games tahun depan. Tapi artinya apa? Filipina loh, gitu. Futsal punya potensi. Nah ini tinggal kita, nah sama. Ya gimana sahabat-sahabat di Liga 2 dan 3 tidak cemburu dengan Liga 1? Seperti anak emas. Iya, gitu. nggak boleh. Kita harus coba bagaimana bikin formula berjenjang yang saling mendukung. Gitu. Nanti saya sampaikan kalau kepilih. Kalau sekarang belum tahu. Saya belum tahu schedule-nya, belum tahu kesulitannya gitu. Iya. Kan harus namanya format kompetisi pun harus mulai diperhitungkan. Apakah format kompetisi yang seperti hari ini baik? Kan kita mesti lihat. Tetapi itu tidak hanya semata-mata maunya Erick Thohir. Kita harus banyak mendengar. Iya. Ya, kalau kita pemimpin yang baik harus banyak mendengar. Supaya kita implementasinya sesuai. Gitu. Nah kan step pertama harus terpilih dulu kalau rezekinya nanti Oh, jadi iya, ketua umum PSSI. iya. Tapi bicara dukungan kan udah banyak banget. Misalnya tapi Sultan, kan- selebritas, tapi pemilik klub. tapi kan nggak tahu. Namanya pemilihan voters kan bisa juga enggak. Iya. Nah Ya, tapi ingat kalau loh kita jatuh karena kerikil loh. itu yang jangan Ya saya jadi apa? Yang penting tadi saya bilang. jangan jumawa di awal. Kalau mau saya pakai hati, bukan pakai kepentingan. Udah itu aja. Kalau ternyata ya udah nggak apa-apa. Ya yang Menteri BUMN aja udah banyak Menteri BUMN kerjaan. banyak kerjaannya, pangan, energi. Ya tapi kembali, ini kehormatan yang luar biasa. Kalau saya bisa menjadi bagian perbaikan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Sepak bola yang bersih, sepak bola yang berprestasi. Itu. Ya, itu harus yang jadi titipan itu kan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Termasuk juga kawan-kawan muda, para sultan lah selebritas dikatakan ada Atta, Raffi, Baim, Mas Kesang juga ada di sana. Mereka apa baru sih nggak? yang- Mereka baru nggak di industri ini? Ya, Ya itulah. Kalau mereka yang baru-baru aja udah mulai kapok, iya kan? Kita harus kurangi ya. tipe pemilik sepak bola yang jual beli klub. Kita harus dukung yang memang mau berinvestasi di klub itu. Ya, artinya apa? Ya, kadang-kadang pemilik ini sudah membenahi 5-6 tahun, lalu dia pindah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering pindah, ya, Ya. berarti bisnis banget gitu. Saya dikasih kesempatan punya Inter Milan. Banyak sekarang permintaan saya beli lagi klub Italia. Saya nggak mau. Kenapa? Loh, karena itu jadi bagian, rupanya dulu di Inter Milan nih bisnis, bukan kecintaan. Yang saya lakukan di Inter Milan karena saya cinta dan bisnis. Jadi Gitu jangan kan? sampai bisnis minded doang. Iya nggak bisa. Karena ini kan mengelola klub olahraga ini titipan supporter. Kita mengelola kepercayaan supporter. Jadi kalau pemilik sepak bola itu kadang-kadang dimaki ya harus siap gitu. Kenapa? Resikonya pemilik klub sepak bola susah tidur. Ya kan memang begitu. Resiko. Ya. Nah, jadi kalau mereka figur-figur ini
punya keinginan membangun, ya kita harus dukung gitu. Apa sih titipannya mereka kemarin sampai Atta kan sempat bilang kapok tuh di sepak bola. Ya, karena gini, ya saya nggak tahu ya. Mungkin dia merasa lagi main benar, tiba-tiba di ujung kena penalti. Ya. Nah kayak gitu-gitu kan, kalau memang wasitnya salah, ya, is okay, itu lumrah manusia. Tapi jangan juga wasit disalah-salahin terus, kasihan mereka juga punya keluarga, mereka punya manusia. Makanya nanti mesti ada apa? Teknologi. Ya, di World Cup bolanya aja pakai chip. Ada VAR, ya kita juga harus dong. Katanya mau kelas dunia, masa teknologi nggak dilibat? Sekarang mah kalau main-main gitu ketahuan. Lihat aja di bola basket. 2017 Liga Bola Basket Indonesia IBL menghukum berapa pemainnya? Saya lupa, 7 apa? Seumur hidup. 2021 kemarin 9 pemain kalau nggak salah. Pokoknya totalnya 16 lah. Apa? Dihukum seumur hidup loh pemain. Nah ini mesti ada kesepakatan siapa yang main-main, ya nggak usah dibola lagi seumur hidup. Dah gampang. Mau wasit, mau pemain, mau pemilik, ya mau saya, mau exco gitu, udahlah. Kita ngeliat ke depan makanya. Saya nggak mau bicara yang sebelum-sebelumnya. Ayo kita, makanya kan saya statementnya. Ayo, ya kita harus lawan tangan-tangan kotor yang mau merusak sepak bola Indonesia ke depan. Dengan apa? Rule of the game, dengan aturan yang jelas. Tidak kepentingan. Kalau nggak akan sepak bola Indonesia jadi maju. Ya, dan kapok nanti orang-orang yang pengen bangun kapok gitu. Dan saya rasa pemilik klub-klub yang lama juga ya, yang sudah lebih lama dari Raffi, dari Atta, sebenarnya ya kapok gitu. Saya yakin coba kalau kita interview satu-satu nanti ya. Cuman karena dia cinta banget gitu. Jadi ya gimana lagi? Lo kan ada tokoh-tokoh juga yang punya di daerahnya, itu cinta banget pasti mereka. Ya. Kapok sebenarnya, cuman ya udahlah memang begini sepak bolanya, kan begitu. Karena cinta ya gimana lagi? Ya, sama kita memperbaiki sistem yang lain ya di kehidupan sehari-hari. Oke, setuju kita harus lihat ke depan, tapi kan mau nggak mau juga lihat ke belakang. Ya ampun, PR-nya banyak banget yang harus dibenahi. Mulai dari mana? Entry point-nya dari mana kalau dari Pak Sepak bola yang bersih. Sepak bola yang bersih itu dengan rule of the game yang jelas, aturan yang jelas. Itu dulu aja. Ya kan? Dan itu bisa banget diwujudin. Ya sama di BUMN juga itu kan aturannya dulu yang jelas, ya nggak? Ya ini direksi ini, yang mimpin ini dipilih Bu Rini, dipilih saya, nggak apa-apa. Saya nggak ngelihat. Yang penting KPI-nya. Ya. Dan saya udah buktikan yang diangkat Bu Rini masih ada, yang saya angkat saya copot. Ya tapi saya juga mesti introspeksi diri. Kalau 10 diangkat 7 nggak bagus berarti saya yang salah. Ya alhamdulillah kan 10 diangkat 9 bagus, berarti kan ya namanya manusia nggak mungkin sempurna. Gitu. Pak Erik punya banyak banget pengalaman. Presiden Inter Milan lah, dengan FIFA juga punya koneksi yang baik. Kanjuruhan misalnya terakhir kemarin. Salah satunya yang lobby juga ya utamanya Pak Erik begitu. Nah, apa yang bisa dibagi? Pengalaman, juga jaringan. Benchmarking, kita harus kalau kita mau menjadi sepak bola kita besar, kita harus benchmarking juga dengan banyak negara. Sistem apa yang baik dari mereka untuk kita lakukan, gitu. Atau sistem kita sudah baik, kita jangan rubah. Tapi mesti ada benchmarking. Dan gini loh, banyak keputusan internasional itu kita nggak ngikutin. Coba, jajaran Exco FIFA, kayaknya Filipina dapat deh. Kita nggak dapat. Terus negara kecil apa? Saya lupa ya, Bangladesh apa dapat, kita nggak dapat. Something wrong with us gitu loh. I see. Saya bisa buktikan kita negara apa? Saya jadi IOC member. Saya jadi FIBA Central Board, wakilin Indonesia atau individu. Kenapa di bola nggak bisa? Tapi nggak perlu saya lagi, nanti kita bikin sistemnya. Ada tokoh-tokoh internasional Republik Indonesia yang menjadi liaison officer kita. Bicara dengan tokoh-tokoh sepak bola dunia, begitu dong, gantian. Ya kan? Jadi harus ada gitu. Kita di bola basket ketika saya jadi figur internasional, ya udah di sininya kita angkat sekjen pertama perempuan, ayo. Di bola basket Dewi. Ya. Yang jadi ketua basket ya Pak Dani Kosasi bukan orang kaya.
bukan pemilik media, bukan bisnismen besar, tapi dia tiap hari keliling daerah. Nah, tuh. Oke. Memastikan bola basketnya maju. Nah. Gimana biayanya? Ya tadi ada pemasukan buat perbasinya secara transparan, gitu kan? Yap. Ya jangan semua ini ya selalu kadang-kadang, wah yang jadi harus orang punya. Ya janganlah. Ya, Bangsa ini dibangun bukan karena punya dan tidak punya. Bangsa ini dibangun karena apa? Pemimpin yang bekerja emang mau memperbaikinya. Gitu. Ya, di bola basket itu. Terakhir Pak Erik, targetnya kalau kepilih jadi ketua umum PSSI apa? Buat timnas misalnya atau buat AFF kayak apa yang realnya? Belum lihat, tunggu dulu, belajar dulu gitu. Kalau di BUMN juga saya 1 bulan pertama waktu itu saya bikin statement di BUMN. Jangan saya diganggu, jangan saya juga ikut-ikut apa kunjungan ini, seremonial, saya nggak mau. Coba Google statement saya. Saya mau belajar apa itu BUMN. Tapi setelah saya 1 bulan belajar, saya langsung apa? Bongkar Asabri, Jiwasraya waktu itu kan, Ya. Garuda. Itu. Ya. Baru berapa bulan kemudian bongkar struktur BUMN. Ya, cari orang yang tepat profesional. Wamen saya banker stop dua-duanya. Ya, sesmen saya dari ASN tapi ngerti hukum dan energi. Saya tarik deputi Ibu Nelly dari private sector. Sekarang ada deputi umur berapa? 39 tahun pertama. Ya, kita tarik Pak Karlo Tewu dari KPK. Kita lakukan pembenahan gitu. Ya. Okay. Nah ini sama, ya. Kita lihat setelah tanggal 16 Februari itu dulu, ya kan. Jangan kita mimpi-mimpi nggak jelas, ya. Udah nggak usah pakai teori, kita harus pakai nyali dulu, gitu. Ya kan. Ini pun saya memposisikan ini mesti pakai nyali loh dengan tadi hal-hal yang ini. Ya. Nah, dengan persepsi, aduh ini nggak puas kerja aja nggak kebanyakan gitu. Ya. Ya, dan saya bilang bahwa kenapa saya bisa sukses di sini karena tim, bukan karena saya sendiri gitu. Ya. Tapi yang jelas tadi pintu masuk awalnya adalah nyali untuk sepak bola yang bersih itu dulu ya. Harus kita bersih-bersih sepak bola kita, harus kita bongkar, kita bangun bersama lagi tanpa menyalahkan siapapun. Oke. Itu. Terima kasih banyak waktunya. Makasih. Menteri BUMN Erick Thohir, calon ketua Mohon umum dukungan, PSSI. mohon dukungan. Media mesti dukung. Oke. Ya, mesti ada kritik juga kalau nanti saya jadi, ya kritik juga. Pasti gitu. itu. Iya dong, harus. Dan jangan kapok di wawancara ya, Enggak, sering-sering enggak. ngobrol sama media. Bismillah. Thank you banget Pak Erick Thohir, Ya. calon ketua umum PSSI dan Menteri BUMN telah bergabung di Kompas TV. Saya Friska Clarissa. Sampai